depan ini yang tadi juga seringkali sudah saya katakan bahwa kolaborasi, kolaborasi, terus bagaimana gubernur menyusun timnya, baik itu dinas, kepala dinas dan lain-lainnya, itu yang mempunyai kompetensi, artinya mempunyai kompetensi juga visinya juga sama dengan gubernur, dan visi kolaborasi juga mempunyai dimiliki, sehingga ini akan memudahkan semua hal. Ini yang paling penting, kolaborasi. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut menyambut pilkada serentak gubernur, bupati, dan wali kota, termasuk untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Adik Dwi Putranto. Beliau adalah Ketua Umum Kadin Jawa Timur. Apa kabar Pak Adik? Alhamdulillah baik Pak. Terima kasih. Beliau lahir di Semarang, Saya lihat di Semarang. 26 Mei 1965. Menyelesaikan S1, menyelesaikan S1 di Universitas Brawijaya, S2 di Universitas Airlangga, mengawali karir sebagai pengacara, kemudian membuka usaha sendiri dan berbisnis di bidang minyak dan gas. Aktif di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ini, dan sekarang menjadi Ketua Umum Kadin Jawa Timur. Nah, supaya lebih jelas walaupun singkat, mungkin bisa diceritakan Pak, awal karirnya sampai saat ini. Iya Pak, terima kasih Pak. Saya ini kan dulu waktu kuliah tuh punya cita-cita, Bambang. Cita-citanya pengen jadi orang yang tidak bisa dikontrol, artinya tidak bisa dikontrol. Pilihannya dua waktu itu, antara lawyer sama jurnalis. Nah, dulu kan zaman mahasiswa ini yang netral lah, nggak bisa di. Ya saya pilih coba jadi lawyer, pengacara. Meskipun sampai sekarang juga masih hidup saya ini, private advokat saya. Setelah saya jalani, saya pertama-tama ya pendampingan ke teman-teman guru untuk tripartit, sama sama di teman-teman petani yang waktu itu eh, tidak paham terkait dengan hukum, kaitannya dengan adanya pembangunan di suatu tempat. Jadi awalnya dari situ, setelah itu
kami jadi pengacara. Eh, di, jadi pengacara ini banyak teman, saya coba karena pertemanan saya coba jadi supplier lah gitu, di instansi pemerintah maupun di eh, BUMN. Nah, semua jalan bareng, tapi ternyata pengacaranya ini eh, saya kok merasa bahwa di pengacara ini saya kok kurang bisa, sehingga saya harus memilih eh, satu yang lebih saya fokuskan selain dari pengacara. Kurang bisanya kenapa Pak Bambang? Nggak bisa narik. Nggak bisa narik kan susah ini. Jadi saya pilih untuk di bidang usaha, kebetulan ada usaha keluarga juga di bidang minyak dan gas. Setelah itu kita kembangkan di bidang pertanian, eh, dan di bidang pertanian sama di bidang lain, supplier lain. Nah, waktu itu sekitar usia saya 32 tahun, karena eh, teman-teman waktu itu banyak pengusaha-pengusaha yang masih usianya muda, di bawah 40 tahun lah. Saya bergabunglah di sebagai pengurus di Himpunan Pengusaha Muda di Jawa Timur. Itu ketuanya masih Pak Lanyala Mahmud Mataliti. Nah, setelah Pak Nyala Mahmud Mataliti selesai, habis kan, kalau di ini kan hanya satu kali periode. Jadi setelah itu eh, saya dapat support dari senior-senior, saya majulah jadi ketua ini di Jawa Timur. Lupa saya tahun itu, usia saya masih 32 tahun ya. Nah, secara otomatis ketua HIPMI ini eh, jadi pengurus Kadin, ketua HIPMI Jawa Timur, ketua Himpunan Pengusaha Muda Jawa Timur ini jadi pengurus juga di Kadin Jawa Timur. Masih muda ya, sama senior-senior ya, bagian dikongkoni loh Pak, sana sana sana, tapi dari situ sejak sekian tahun akhirnya kembali lagi senior senior support kami, ketika Pak Nyala juga waktu itu jadi ketua Kadinnya 2 periode, kalau di Kadin boleh 2 periode, dan senior-senior lain, tapi khususnya Pak Nyala yang support untuk saya juga bisa maju jadi ketua Kadin Jawa Timur. Akhirnya ya sampai sekarang ini Pak, itulah singkatnya. Iya, baik. Eh, ada yang mengatakan bahwa Jawa Timur ini provinsi yang lengkap, baik dari segi politik maupun dari segi ekonomi, itu menjadi barometer nasional. Nah, kalau dari Kadin Jawa Timur sendiri merasakannya seperti apa, Pak? Ini kalau dari segi ekonomi sih memang di Jawa Timur lengkap, mempunyai fasilitas atau mempunyai, memang sangat lengkap. Jadi eh, Jawa Timur ini lumbung pangan, produsen padi juga terbesar, produksi pangan terbesar di Indonesia. Jawa Timur juga produksi daging yang eh, terbesar di Indonesia. Di Jawa Timur juga mempunyai banyak pelabuhan, banyak sekali eh, bandara. Ini segi ekonominya, infrastrukturnya sudah bagus. Nah, ini dari segi ekonominya eh, memang eh, untuk Indonesia patut diperhitungkan lah. Dan juga Jawa Timur ini penyumbang
pendapatan nasional sekian persen. Nah, ini patut diperhitungkan. Nah, kalau ngomong politik, saya nggak begitu pinter kalau urusan politik. Di Jawa Timur juga penduduknya ini banyak, sehingga pemilih banyak. Ada budaya di Jawa Timur pada seorang ulama sama kiai ini masih harus didengar suaranya. Nah, ini yang membedakan daerah lain dengan daerah lain. Ya. Pak Ade, saya sudah mewawancarai Ibu Khofifah yang baru saja eh, apa, eh, menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur Jawa Timur periode pertama. Beliau mengatakan bahwa pembangunan industri di Jawa Timur itu mendahului target nasional. Artinya Jawa Timur sudah mencapai target lebih dulu yang akan baru dicapai secara nasional 2045. Nah, eh, menurut Pak Adik seperti apa? Ya, memang kalau kita lihat eh, pertumbuhan di ekonomi Jawa Timur itu kan disumbang dari sektor industri manufaktur. Ini yang nomor kedua di eh, perdagangan. Nomor tiganya baru kemungkinan di transportasi dan pertanian nomor empat. Nah, dengan posisi yang sangat strategis Jawa Timur eh, dan juga eh, gaya pengelolaannya yang menurut kami ini Bukoviva itu mempunyai apa ya, mempunyai eh, tingkat kolaborasi, bisa mengkolaborasikan semua stakeholder ini dengan baik, sehingga memang ini memicu bahwa pertumbuhan industri ini melebihi daripada eh, secara nasional, karena memang Jawa Timur mempunyai banyak kelebihan daripada di provinsi lain, yang mungkin yang sangat bersaing dengan provinsi lain ini adalah yang terkait dengan UMR-nya, Pak Bambang. Dengan Jawa Tengah kita lebih rendah Jawa Tengah daripada di Jawa Timur. Artinya kalau UMR-nya lebih rendah, lebih tinggi, itu lebih bagus atau enggak, Pak? Nah, bisa artinya bisa eh, lebih bagus, tapi juga perlu diperhitungkan pengusaha-pengusaha di Jawa Timur kalau tidak di apa maksudnya tidak diberikan fasilitas yang lebih daripada yang di Jawa Tengah, mereka akan geser. Artinya fasilitas-fasilitas kemudahan dan juga fasilitas-fasilitas infrastruktur, pelabuhannya, perdagangannya yang di Indonesia Timur cukup mendukung ini, mereka akan geser ke Jawa Tengah. Dan tentunya kepastian semuanya harus dipegang di Jawa Timur. Bu Khofifah mempunyai pendapat yang menurut saya cukup menarik ya. Mungkin bisa juga unik. Beliau mengatakan kalau ibu kota negara nanti dipindah ke Kalimantan Timur, itu bisa-bisa secara de facto ibu kota itu bisa pindah ke Surabaya karena perekonomian Indonesia Timur itu semua terkait dengan Surabaya. Bagaimana menurut pendapat Pak Adi? Iya, memang memang benar sekali itu Pak Bambang. Jadi di Jawa Timur ini pensuplai eh, bahan-bahan untuk 19 provinsi. Ini Jawa Timur di provinsi, khususnya di sebelah timur. Nah, ini memang kalau jadi pindah ke IKN Jawa Timur, eh, saat ini aja sudah mensuplai 19 provinsi.
kebutuhan pokok dan lain-lainnya lah. Nah ini yang benar sekali Bu Kofifa kalau mengatakan seperti itu. Jadi ke depan perekonomian Jawa Timur akan lebih apa Pak, prospektif, lebih berkembang gitu kira-kira. Lebih lebih perspektif Pak ke depan tahun 2025, 2024, 2025 ini sangat-sangat prospektif investasi baik di baik dari dalam negeri maupun investasi dari asing ini banyak juga yang berdatangan di Jawa Timur. Meskipun yang tadi saya katakan bahwa dengan Jawa Tengah upahnya lebih tinggi, tapi banyak pemilih Jawa Timur ya pertimbangannya seperti itu tadi. Banyak fasilitas yang kita punya lebih dari kedekatan kalau kita ngomong timur. Ya, saat ini proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara serentak akan berlangsung, termasuk di Jawa Timur. Menurut beberapa kalangan yang sempat saya wawancara, itu mengatakan peluang Bu Khofifah masih sangat besar. Nah, sekarang apa yang sebenarnya sudah dilakukan Bu Khofifah di dalam perekonomian menurut pandangan Kadin? Eh, Memang benar, jadi peluangnya Bu Kofifa itu sangat besar. Jadi yang menurut kami yang tadi saya katakan yang hal yang penting yang masih jarang dimiliki oleh kepala daerah, artinya bagaimana eh, pemahaman terkait dengan pentingnya kolaborasi antar stakeholder, bagaimana bersinergi antara semua stakeholder. Nah, Bu Kofifa punya keunggulan itu dan Bu Kofifa dengan bisa menggerakkan semua stakeholder, bisa merangkul semua stakeholder. Ini modal yang uh, utama. Dan yang modal yang kedua ya Jawa Timur posisinya sangat strategis baik secara geografis maupun secara ekonomi. Dan apa yang dilakukan Bu Kofifa yang tadi saya sebutkan bahwa untuk teman-teman UMKM, Bu Kofifa setiap bulan ini salah satu kegiatannya setiap bulan adalah bagaimana mendorong perdagangan antar provinsi dengan melakukan misi dagang antar provinsi. Jadi mengajak UKM-UKM untuk melakukan perdagangan antar provinsi. Dan ini kan juga sangat tepat ketika di Indonesia mempunyai pasar yang begitu besarnya, tapi kalau kita tidak menguasai pasarnya dalam negeri ini kan ya kacau. Jadi Kofifa sangat tepat melakukan perdagangan antar provinsi ini setiap bulan sekali. Setelah itu di perdagangan antar luar negeri juga dilakukan oleh Bukaviva setahun, insya Allah kalau nggak salah 4 kali dalam setahun. Ini langkah uh, yang sudah dilakukan dan menurut kami adalah sangat bagus untuk mendorong meningkatkan perdagangan. Ini di bidang perdagangan. Di bidang uh, peningkatan sumber daya manusia, Bukaviva juga sangat konsen dan juga sudah terkait dengan vokasi juga sudah konsen. Kofifa juga sudah menandatangani namanya eh, TKDV, tim koordinasi vokasi daerah tentunya ini yang nantinya akan menggerakkan eh, pendidikan dan pelatihan vokasi dan juga akan menggerakkan bagaimana antara dunia pendidikan dan dunia industri benar-benar bisa tidak sekedar links tapi juga harus match, jadi link and match-nya ini yang terus didorong Buka Viva karena
kayak industri teman-teman ini masih banyak keluhan bahwa lulusan-lulusan ini belum sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, ini beberapa juga masuk di SDM. Nah, menurut kalangan dunia usaha di Jawa Timur, selain Bu Kofifa sebagai alternatif, Ah, tokoh-tokoh ya. siapa yang bisa diharapkan misalnya? Jadi kalau ngomong uh, pilgub ini kan uh, tentunya Bu Kofifa ini kan incumbent yang menurut kami selama 5 tahun ini sudah melakukan hal-hal untuk Jawa Timur yang sangat bagus, prestasinya juga banyak. Terus Bu Kofifa ini adalah ketua PBNU, salah satu ketua PBNU dan juga ketua PP Muslimat. Ini ini yang ngomong 5 tahun yang lalu apa yang sudah dilakukan Bu Kofifa untuk Jawa Timur juga beliau sebagai ketua PBNU serta ketua PP Muslimat. Beliau ini juga kalau ngomong popularitas dan ngomong elektabilitas, Bu Kofifa ini di atas rata-rata. Nah, tentunya modal kinerja yang baik sama popularitas sama elektabilitas belum cukup. Yang harus eh, yang juga eh, diperlukan adalah dukungan dari partai. Nah, Bu Kofifa sudah dapat dukungan dari 4 partai, Partai Demokrat, Golkar, terus PAN dan Gerindra. Ya ini yang mungkin kalau saya berpendapat ya kalau melawan Bu Kofifa ya harus ekstra lah mikirnya. Sementara pemenang pileg di Jawa Timur kalau tidak salah PKB, Pak ya. Kemudian PDIP PKB kalau tidak sama salah. PDIP ya. Yang dulu Ya, juga nggak mendukung Kofifa. ya. Jadi kemungkinan ada alternatif untuk calon lain. Alternatifnya yang sudah muncul, ini juga menurut sahabat saya ini yang kalau kita sering ke perjalanan Surabaya Malang naik di nggak naik tol tapi lewat bawah itu kan ada Mas Fauzi, Bupati Sumeneb. Terus yang sudah ya itu yang setahu saya yang sudah muncul mungkin Mas Torik eh, mantan Bupati Lumajang dan lain-lainnya nggak tahu yang dari teman-teman PKB sama PDI ini belum eh, muncul. Ada yang muncul PDI spekulasi Bu Risma atau Pak Erick. Tapi ya itu yang tadi saya katakan bahwa uh, Bukovifa ini sudah jangkep ya. Ya. Baik, nah itu tadi mengenai orang. Nah sekarang kalau mengenai masalah, Pak. Apa masalah-masalah yang tadi sudah banyak kisah sukses, tapi masalah-masalah yang masih harus ditangani siapapun gubernurnya 5 tahun ke depan, menurut Kadin apa? Yang sama ya tetap uh, kemudahan berusaha. Untuk menurut Kadin ya kemudahan berusaha. Ini harus betul-betul dipahami oleh Bu Kofifa. Misalkan nanti gubernurnya uh, ke depan ini siapapun itu juga, uh, kalau Bu Kofifa kan tinggal melanjutkan atau tinggal uh, menyederhanakan lah terkait isinya. Ini yang sampai
dari dulu sampai sekarang belum selesai-selesai, kemudian berusaha. Ini karena mengandung kepastian. Kalau misalkan saya mau buat restart, ini selesainya perizinannya berapa bulan. Ini kalau bertahun-tahun kan, kalau untuk investasi juga mikir lama-lama. Nah, ini yang perlu juga. Terus kalau menurut saya yang mungkin eh, Kadin fokuskan di 2045 di samping peningkatan sumber daya manusia, yang paling penting yang perlu harus kita semua fokus ya ada di bidang pertanian. Dan pertanian terkait dengan ketahanan pangan. Memang di Jawa Timur ini eh, selalu surplus hasil produksi pertanian tanaman pangan padi. Tapi karena situasi global dan situasi iklim global yang harus kita mengharuskan kita harus mandiri di bidang pertanian. Yang jadi pertanyaan sudah cukupkah eh, kapasitas produksi gabah atau padi di Jawa Timur? Atau sudah maksimalkah produksi padi yang ada di Jawa Timur? Atau bisa ditingkatkan? Misalkan indeks tanamnya ini yang setahun 2 kali bisa ditingkatkan menjadi indeks tanam 3 kali, sehingga eh, apa namanya, petani kalau indeks tanamnya lebih lebih banyak, ini kan juga semakin memberikan kesejahteraan buat petani. Dan juga saya juga mikir pendekatan pendekatan yang sekarang ini menurut saya HIT-nya yang diberlakukan ke petani itu kan dari sekian tahun lalu tidak berubah, sehingga banyak pendekatan. Kalau saya menilai pendekatannya pemerintah yang dilakukan sekarang ini adalah pendekatan ke konsumen. Kalau harganya di pasar naik, diintervensi lah dengan beras impor atau dipakai pasar apa, pasar murah, operasi pasar. Tapi yang selalu dilupakan adalah bagaimana kesejahteraan petani. HIT-nya bagaimana, apa sudah waktunya dinaikkan. Nah, itulah yang perlu diurusi juga. Meskipun secara angka Jawa Timur sudah surplus. Ya. Baik, Jawa Timur ini kan punya beberapa gubernur besar. Sebelum Bukoviva ada Pak Soekarwo, itu juga terkenal berhasil. Namun, apa sebenarnya hal-hal baik yang pernah ditinggalkan para gubernur, termasuk Bukoviva ini, atau program yang layak diteruskan? Kalau semua programnya Bu, yang yang membedakan kan yang membedakan gubernur-gubernur yang lalu sama Bu Kofifa ini kan, kalau gubernur Pak Dekarwo, Pak sebelum Pak Dekarwo, Pak Imam Utomo, itu kan lebih banyak apa, ya nasionalisme lah, kental di nasional. Tapi kalau Bu Kofifa ini kan nasionalisme dan religi ini jadi satu. Ini yang menurut kami ini punya kelebihan yang tersendiri. Bagaimana kebiasaan Bu Kofifa ketika mendatangi acara atau mengadakan acara, beliau ini selalu diawali dengan santunan, memberikan santunan kepada anak yatim piatu. Ini kebiasaan-kebiasaan yang tidak pernah dilakukan sebelum Bu Kofifa, tapi Bu Kofifa ini melakukan, dan memang kelihatannya sederhana, tapi buat
kami ini adalah eh, sangat bukan sederhana karena santunan anak ya. Baik. Nah, mungkin terakhir Pak Ade, eh, apa kira-kira harapan masyarakat Jawa Timur terhadap eh, Gubernur 5 tahun mendatang, atau mungkin ada saran dari Pak Ade sebagai yang mewakili dunia usaha. Hmm. Eh, Kira-kira masyarakat ini harus seperti apa? Silakan Hmm. Pak. Ya, harapan kita sih Bu Penur depan ini yang tadi juga seringkali sudah saya katakan bahwa kolaborasi, kolaborasi, terus bagaimana Bu Gubernur menyusun timnya, baik itu dinas, kepala dinas dan lain-lainnya, itu yang mempunyai kompetensi, artinya mempunyai kompetensi juga visinya juga sama dengan Bu Gubernur, dan visi kolaborasi juga mempunyai dimiliki, sehingga ini akan memudahkan semua hal. Ini yang paling penting, kolaborasi. Dan tentunya bagaimana setelah kolaborasi ini akan ketemu, nantinya akan ketemu kepastian itu. Kepastian berusaha. Ini untuk para pengusaha sangat penting sekali. Baik, terima kasih sekali Pak Adi Dwi Putranto, Ketua Umum Kadin Ini Jawa Mas, Timur, ini yang mantul-mantul. telah memberi masukan dan wawasan dunia usaha dan harapan-harapannya kepada Gubernur Jawa Timur yang akan datang. Sekali lagi Ini, terima kasih dan sukses ini Pak. mantul, mantul. Ya, matur Mantul, nuwun. Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi